Itu saya sudah pernah sampaikan. Wah, yang diharapkan nanti itu pertama tentu kesesuaian judul dengan topiknya ya. Topik yang dibahas dan saya juga memperhatikan kebaharuan topik ya. Artinya sejauh mana uh, ya, sejauh mana naskah itu judul itu update ya dengan kondisi saat ini. Ya. Jadi tentu update dari topik yang Anda tulis itu juga saya pertimbangkan. Kemudian selain judul dan topik itu, saya akan pindah ke abstrak. Ya, Anda pasti sudah memahami. Bahkan setiap setiap pertemuan saya selalu teriakan abstrak itu sebaiknya berisi apa. Abstrak itu nanti saya akan periksa apakah abstrak itu berisi tentang tujuan. Ada tujuannya, apakah tujuannya sudah jelas. Kemudian metodenya, apakah sudah diuraikan dengan jelas di abstrak terkait dengan jenis penelitiannya, desain penelitiannya seperti apa, subjeknya siapa atau sampelnya berapa, kemudian teknik pengumpulan datanya seperti apa, kemudian teknik analisis datanya seperti apa. Itu yang akan saya periksa di bagian abstrak di metode. Kemudian bagian terakhir dari abstrak itu adalah temuan ya atau simpulan. Jadi harus menyajikan di sana hasil dan simpulannya di akhir dari abstrak. Nah, jadi bagian itulah yang akan saya nilai di abstrak. Kemudian di pendahuluan, saya akan menilai pendahuluan adalah eh, dukungan penelitian-penelitian relevan terkait dengan pentingnya topik yang Anda tulis. Nah, sehingga di dalam pendahuluan itu tentu idealnya ada berbagai sitasi yang ada ya uh, untuk melengkapi dukungan atau pentingnya topik Anda itu dikaji gitu ya. Jadi di sana pasti ada sitasi. Dan sitasi itu ya tentu diharapkan dari jurnal, sitasi dari jurnal. Bagaimana kalau sitasi buku, Pak? Apakah boleh? Boleh, tetapi tidak menambah nilai, ya. Nah, jadi ya sia-sia saja. Karena yang diharapkan di situ adalah sitasi dari jurnal. Apalagi jika jurnalnya update, misalnya update-nya itu ya 7 tahun terakhir ya atau 5 tahun terakhir, itu akan tinggi nilai. Kemudian di dalam perbulan itu juga ada ditutup dengan atau ada argumen terkait dengan pentingnya kajian ini diteliti ya. Ada di situ dan ditutup dengan tujuan. Nah, jadi pastikan bahwa setiap pendahuluan yang ditulis itu Anda tutup dengan tujuan. Nah, ketika Anda bisa melakukan hal itu, maka naskah Anda akan memiliki nilai yang maksimal di bagian tujuan. Kira-kira seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya adalah metode. Metode ini seperti yang saya katakan tadi bahwa di metode itu tidak wajib ada kutipan, bahkan tidak diperkenankan sebenarnya ada kutipan di situ di metode ya. Nah, jadi di metode itu ceritakan secara teknis seperti apa desain penelitiannya, seperti apa jenis penelitiannya, kemudian subjeknya siapa, sampelnya berapa, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitiannya apa, teknik analisis data yang digunakan apa, beserta kriteria-kriteria metode-metode yang lain. Nah, itu yang menjadi fokus dalam penilaian metode seperti itu. Kemudian di bagian hasil.
Nah, hasil itu akan menceritakan data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Artinya apa? Di bagian metode sebelumnya ada teknik pengumpulan data. Misalnya, ya Anda menyebutkan di teknik pengumpulan data, oh data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, melalui observasi, melalui dokumentasi. Maka hasil dari data-data itu diceritakan di bagian hasil. Dan jangan lupa, pada hasil itu harus merujuk dan mendukung tujuan. Jadi apa yang diceritakan di hasil harus sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya di pendahuluan. Nah, ya harus merujuk ke sana. Itu ya. Nah, jadi simpel sekali sebenarnya di hasil itu. Yang penting fokus pada tujuan dan menjelaskan data, semua data yang berhasil dikumpul itu sudah bagus di bagian hasil. Nah, kemudian setelah hasil ada apa? Ada pembahasan. Pembahasan itu apa? Pembahasan itu adalah diskusi. Siapa yang berdiskusi? Diskusi itu dilakukan atas temuan kita. Siapa yang berdiskusi? Kita dengan temuan orang lain. Kita dengan orang lain. Misalnya temuan kita menemukan ini. Terus bagaimana dengan pendapat orang lain? Bagaimana dengan temuan orang lain? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga di dalam pembahasan itu wajib ada sitasi di sana. Sebagai apa sitasi itu? Sebagai bentuk diskusi. Diskusi dengan siapa? Diskusi dengan temuan orang lain. Dan ingat, ketika kita berbicara sitasi, jika ingin nilainya tinggi, maka sitasilah dari jurnal, bukan buku. Bagaimana Pak kalau saya sitasi buku? Bolehkah? Boleh, tetapi tidak menambah nilai. Yang benar nilai adalah sitasi dari jurnal. Nah, seperti itu. Nah, setelah pembahasan itu ada bagian simpulan, ya. Meskipun dia biasanya ditulis simpulan, tetapi sebenarnya di situ adalah simpulan dan sekaligus saran, ya, sekaligus saran. Eh, harapannya di bagian penutup ini itu ada satu paragraf simpulan dan satu paragraf saran. Kalau bisa simpulan dan sarannya itu dipisah dalam paragraf yang berbeda. Simpulan itu harus merujuk pada tujuan. Simpulan itu harus menjawab tujuan sebelumnya yang sudah diuraikan, ya, di situ. Nah, kemudian begitu pun dengan saran. Saran itu harus merujuk pada simpulan. Kalau simpulannya berkata X, maka sarannya juga harus merujuk pada temuan X itu. Nah, harus nyambung. Atau harus nyambung antara simpulan dan saran. Nah, setelah simpulan dan saran, bagian paling terakhir adalah daftar referensi. Nah, disinilah daftar referensi dilihat nanti seberapa eh, banyak referensi yang Anda gunakan ya. Kalau misalnya eh, mau mendapatkan nilai yang baik sih ya paling enggak 30 referensi ya. 30 referensi, dan referensi itu dari jurnal, ya, dari jurnal. Silahkan saja. Mau jurnal nasional bahasa Indonesia boleh, mau jurnal internasional boleh, tidak masalah. Yang penting usahakan bahwa referensi yang Anda gunakan itu berasal dari jurnal. Dan penyajian sitasi juga sangat diperhatikan. Bahwa bagaimana Anda menyajikan sitasi, apakah dengan rapi atau tidak. Kerapian sitasi juga dilihat. Nah, terkadang ada daftar pustaka judulnya ada yang huruf vital semua, terkadang ada judulnya yang huruf kecil semua. Nah, tentu itu akan menjadi perhatian dalam hal kerapian. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang paling terakhir adalah total kata ya. Jadi kalau mau dapat A, ya, ya paling enggak teman-teman itu membuat artikel ya paling paling sedikit 4.000 kata. Ya, paling sedikit 4.000 kata. Lengkap semuanya di dalamnya itu 4.000 kata. Nah, itu kalau mau nilainya maksimal. Setelah itu tidak ada lagi penilaian. Hanya penilaian itu yang akan dilihat nanti pada produk Anda. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan sampai di sini atau ada hal yang ingin ditunjukkan, saya beri kesempatan kepada Anda. Silakan menggunakan kesempatan ini. Ada?
Ya, silakan Mbak Latifah. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Eh, izin presentasi nggih Pak untuk Boleh, silakan. si artikel saya. Mohon untuk PJ mungkin dijadiin. Oh ya, nggih. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Nah, eh, di sini saya mengambil topik artikel itu mengenai analisis problema implementasi dan relevansi pendekatan STEM terhadap pembelajaran abad 21 sekolah dasar. Nah, 2 minggu yang lalu Bapak menyarankan untuk tidak menggunakan tabel. Di sini saya yang bagian hasil itu kan kemarin menggunakan tabel nih Pak. Nah, Ya. di sini saya sudah mendeskripsikan mengenai yang saran Bapak itu ada Hmm, subjek penelitian yang nanti bisa diakses mengenai ya melalui Google Drive ini. oke, Kemudian bagus. untuk Hmm. yang hasil ini saya mendeskripsikannya Ya, satu enggak paragraf apa ya. dua Oke, artikel. dengan narasi. Ya. Ya, kan Hmm. kemarin saya menggunakan 20 subjek nih Pak, dan saran Hmm. Bapak boleh ketika mendeskripsikan itu satu paragraf, satu artikel boleh, tapi kalau misalnya mau 2 paragraf juga nggak apa-apa, nanti ada 10 paragraf gitu. Nah, saya di sini satu paragraf itu udah ada, satu paragraf itu ada 2 artikel, dan di sini saya tidak langsung membahas hasil, tapi perkenalan terlebih dahulu apa itu STEM gitu Pak, menurut yang saya baca dari jurnal. Kemudian di sini saya sudah mulai membahas mengenai temuan-temuan saya kan saya melalui studi literatur, jadi temuan-temuan Hmm. saya itu saya peroleh dari studi literatur itu Pak, kajian pustaka itu. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari 2017 sampai 2023 itu menggunakan platform Mendeley. Jadi saya pakai bantuan Mendeley Pak gitu. Kemudian untuk artikelnya saya mengambil ada jurnal internasional sama jurnal nasional. Itu Hmm. di sini pada bagian apa hasil itu ternyata permasalahan di sini tujuan penelitian saya mendeskripsikan mengenai permasalahan implementasi ketika menerapkan STEM gitu nih Pak. Nah, di sini ternyata terdapat beberapa permasalahan dari 20 jurnal itu, ada permasalahan yang sama dan ada permasalahan yang berbeda. Jadi untuk itu di dalam artikel ini itu saya ada yang kan permasalahannya itu ada yang sama. Nah, ada yang saya jadikan satu, ada yang saya pisah-pisah gitu, Pak. Jadi maksudnya ketika ada permasalahan yang sama, nanti saya satu paragraf, terus kalau saya ada Hmm. permasalahan yang berbeda itu saya apa beda paragraf lagi seperti itu, Pak. Nah, Hmm. di sini ada beberapa permasalahan yang pada intinya itu permasalahan di pembelajaran STEM itu ini Pak, yang pertama itu mengenai pengelolaan waktu, memanage waktu. Kemudian ada kemampuan guru yang memang pada saat ini di Indonesia itu baru, maksudnya kayak suatu hal baru mengenai STEM ini, tapi di luar negeri sudah menerapkan STEM, tapi di Indonesia merupakan hal baru. Jadi eh, masih sedikit guru yang yang mengetahui mengenai apa itu STEM gitu. Jadi di sini itu dari faktor gurunya itu memang ada permasalahan. Yang pertama itu kurang pemahaman mengenai apa itu STEM, kemudian ada bagaimana urgensinya, kemudian cara pelaksanaannya itu ada permasalahan dari gurunya, dan karena ini hal baru maka di setiap sekolah atau sedikit sekolah yang melakukan kayak pelatihan-pelatihan gitu Pak. Jadi masih jarang sekolah yang melakukan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai pelaksanaan STEM gitu Pak. Nah, kemudian di sini saya juga kan kalau misalnya STEM itu bisa diintegrasikan menggunakan metode atau media. Nah, ketika STEM ini itu eh, dilaksanakan menggunakan media. Nah, itu terkadang gurunya itu sulit untuk menentukan atau mengintegrasikan medianya itu masuk ke dalam STEM. Jadi, memang faktor gurunya yang menjadi penentu ketercapaian pembelajaran STEM ini, Pak. Nah, kemudian waktu di sini saya menemukan jurnal yang kan ini STEM ya Pak, jadi menambahkan art dalam pembelajaran itu ketika dia itu atau ketika guru melaksanakan
pembelajaran menggunakan STEM itu saat aktivitas membuat ini Pak, batik jumput itu. Ketika melaksanakan atau menerapkan batik jumputan itu lebih hambatannya itu lebih ke persiapan, kemudian lebih ke alat dan bahannya yang mungkin membutuhkan biaya mahal, kemudian waktu mata pelajaran seni musik di kelas berapa ya tadi? Itu ada juga yang bahannya itu tidak sesuai dengan kriteria. Jadi di sini itu ada kan musik itu pakai botol gitu loh, Pak. Jadi di situ tuh bunyi nyaringnya itu kadang nggak sesuai dengan yang diharapkan kayak gitu. Kemudian ada juga yang mengintegrasikan mengenai aktivitas-aktivitas ini misalnya kayak make a non-stop fonten untuk meningkatkan kreativitas. Kemudian ada juga pembelajaran matematika yang menggunakan media pembelajaran kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang pembahasan yang hasilnya itu saya mulai dari pengertian terlebih dahulu atau definisi dari STEM. Ternyata STEM itu di apa kan yang awalnya itu STEM jadi STEM gitu lah Pak. Jadi ada penambahan di dalamnya kayak gitu. Kemudian di sini ada apa sitasi juga bahwa ternyata manfaat dari STEM itu eh, banyak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu saya berbicara mengenai manfaat secara umum, yakni meningkatkan berpikir kritis, kemudian ada juga yang meningkatkan kecakapan 4C. Nah, yang paragraf ketiga ini saya menjelaskannya itu secara tujuan secara khusus gitu Pak. Jadi kan kalau STEM itu terdiri dari sains, teknologi, engineering, sama matematik tuh. Nah, di sini untuk STEM itu memiliki tujuan khusus, kemudian ada artnya juga, kemudian nah, pada bagian yang keempat atau paragraf keempat ini saya sudah membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ketika berdasarkan hasil dari kajian yang sudah saya analisis menggunakan kajian literatur itu, Pak. Kemudian di sini ada sitasi juga, ada pendapat dari penelitian lain bahwa menurut Wardani ini implementasi pendekatan STEM itu guru juga membutuhkan bimbingan atau pelatihan teknis dari pakar untuk memberikan wawasan dan pengetahuan secara luas tentang STEM karena pada intinya kebanyakan permasalahan STEM itu terjadi pada gurunya gitu Pak dan waktu kemarin observasi itu kan kebetulan di mata kuliah STEM itu kan kami juga disuruh membuat artikel gitu nggak Pak dan sebelum membuat artikel itu melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, ketika saya mengajar STEM itu saya juga merasakan sendiri Pak bahwa gurunya itu memang harus apa ya, memanage waktunya itu harus benar-benar memaksimalkan sekali dan kemarin saya juga mengalami hambatan bahwa untuk mempersiapkan alat dan bahannya pun juga butuhkan waktu yang lama. Jadi untuk mengalokasikan waktunya itu juga harus maksimal gitu Pak. Kemudian ada permasalahan guru yang mungkin saat ini masih eh, pembelajarannya itu berpusat pada guru. Jadi teacher center yang tidak memicu adanya berpikir kritis siswa gitu Pak. Kemudian ada juga yang menentukan konten materi dan materi sains dan teknologi. Jadi terkadang gurunya itu masih bingung nggak mengintegrasikan antara STEM di 5 disiplin ilmu gitu Pak. Kemudian eh, oke, Pak. Terus di sini ada juga yang penilaian-penilaian mengenai STEM itu di pembelajaran tematik itu juga gurunya itu mengalami hambatan gitu, Pak. Kemudian di pembelajaran daring dan luring itu di sini itu ternyata guru mengalami hambatan mengenai untuk mengkondisikan siswanya karena kan kalau misalnya di pembelajaran daring itu guru dan siswanya tidak bertatapan secara langsung itu ya Pak. Jadi pembelajarannya ke jarak jauh gitu. Nah, kemudian untuk bagian kesimpulan di sini saya menyimpulkannya mengenai arti dari STEM dulu, kemudian tujuan, kemudian di sini ada masuk ke permasalahan yang ada gitu Pak. Misalnya kayak
keterbatasan sumber daya, termasuk fasilitas sarana prasarana yang teknologinya itu juga sangat berpengaruh kepada sistemnya itu. Kemudian ada guru, kemudian ada waktu yang diperlukan, kemudian di sini saran saya terhadap hambatan-hambatan itu, sebaiknya gurunya itu bisa memanage waktunya secara sistematis gitu, Pak. Kemudian ada juga yang membutuhkan pelatihan yang berkesinambungan. Kemudian ada juga untuk yang metode ceramah kan saat ini tuh banyak yang menggunakan metode ceramah dalam STEM, masih banyak yang menggunakan itu. Jadi sepertinya kurang cocok untuk merangsang kreativitas siswa gitu, Pak. Kemudian dalam pertemuan kemarin Bapak juga menjelaskan bahwa untuk solusinya itu mungkin bisa digunakan untuk penelitian lain. Jadi di sini saya menyarankan oleh penelitian lain untuk menambah solusi pemecahan dari permasalahan gitu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, di sini daftar pustakanya saya menggunakan 48 sumber literasi gitu. Nah, mungkin di sini nanti akan saya rapikan lagi karena di sini ada huruf kapital yang mungkin berbeda dari yang lain. Mungkin seperti itu saja, Pak. Sekian, terima kasih. Oke ya, jadi udah nih ya, udah paham ya apa yang harus diperbaiki ya. Ini dari Sudah, Pak. belakang dulu. Yang nanti daftar pustakanya ini di yang kapital itu dirapikan ya Mbak ya, Oke, Bapak, siap. dirapikan. Kemudian nanti ini daftar pustakanya dibuat rata kiri kanan. Oh ya, oke. Nah, terus ke atas ini artikelmu udah bagus ya, udah bisa lah mendapatkan A. Ke atas lagi, ke atas. Di bagian metode tadi saya ingin lihat di bagian metode. Oh, simpulan tadi di mana ya? Coba dong simpulannya. Di bagian sini, Pak. Oh iya, udah. Nah, eh ke atas, ke atas metode. Nah, satu lagi saran saya, Mbak. Siapa tahu aku Mbak Latifah apa Bekti ya? Mbak Latifah di metode. Ah, ini linknya diperpendek. Linknya diperpendek pakai bitlay aja. Oh, oke. Ah, ah. Ya, Pak. Estetikanya kurang kalau terlalu panjang seperti ini, ya tak? Iya, Pak. Ngerti nggak maksud saya? Bisa kan? Ngerti, Ngerti Pak. kan? Iya. Heeh. Oke, jadi perpendek aja linknya. Itu aja sih selebihnya ya udah dikumpulkan aja nanti ini ya. Eh, Eh, atau kamu mau sekalian submit nggak? mau. Mau. Eh, Kan tapi sudah ya saya apa? kamu harus sesuaikan dulu dengan template-nya. Oh, enggak. Ya, Pak. Siap. Kamu harus sesuaikan dulu dengan template-nya. Nah, hubungi Pak. Nanti submitnya dengan saya ya. Oh, ya. Oke. Oke, Pak. Siap. Eh, Untuk nah, tapi kamu perbaiki dulu. Itu kamu ke anu Mbak. Siapa tahu rezekimu. Ke jurnal pena Anda oh ya. ya. Oke. Heeh, jurnal pena Anda. Nanti kamu submit di situ tahun lalu. Tahun lalu di jurnal itu autornya dibayar di situ. Ya siapa Oh, tahu rezekimu. Tapi kalau ke situ nggak usah pakai namaku. Karena saya reviewer di situ. Nanti kamu tertolak lagi. Ya udah perbaiki dulu. Nanti hubungi saya. Pak, saya submitnya di mana? Ya toh? oh ya. Oke. Oke, Pak. Kemudian kemarin saya juga udah cek Turnitin, Pak. Itu ada 19% untuk totalnya. Dan di sini ada Bagus. 6.000 kata. 6.000 Mm-mm. lebih. Itu berapa itu? Nah, mungkin itu, Pak, yang dapat Ya, saya. bagus ini. Ya udah. Oke lah. Kalau hari ini saya akan terbuka, hari ini tak input Anip. Ya, ya. Oke lah. Sudah. Ya sudah. Gak usah senyum-senyum ya. Memang udah usahamu kan. Kamu pasti menghabiskan banyak waktu kan untuk menyusun ini, tak? Ya tak? Iya, Pak, bener Kalau banget. kalau mau senyum-senyum sumringah tuh kamera dulu ya toh supaya teman-teman tidak lihat. Kasihan ya teman-teman itu misalnya masih ada yang belum selesai kamu wah pamer ini Latifah ya kan. Ya sudah ditarik saja. Itu saran saya, tinggal itu saja. Tapi jangan lupa itu daftar pustakanya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya. Ada lagi?
Atau mungkin ya, mungkin yang lain itu pada nggak mau ria ya, nggak mau nunjukin, nggak mau pamer. Sebenarnya pada dasarnya semuanya sudah pada selesai gitu. Tinggal menunggu link upload dari Pak Herwin. Kalau Pak Herwin sudah memberikan linknya, kami sudah upload semua Pak. Kami kok sudah semua selesai. Cuma tidak semua ingin menunjukkan tugas apa naskahnya. Ya apa anggapan saya seperti sekarang bahwa semua sekarang udah selesai. Udah minggu ke-16 kok ya kan. Jadi pasti sudah selesai lah. Gimana selain Mbak Bekti ada yang lain atau gimana? Silakan. Cukup, tidak ada yang mau lagi atau ada yang ingin bertanya? Mempresentasikan boleh. Kalau ingin bertanya kendala atau ingin bertanya apa silakan. Silakan. Apakah kira-kira informasi terkait ujian akhir semester itu sudah jelas? Bahwa nanti ujian akhir semester akan ada link dari saya, ya, akan ada link dari saya. Nanti link itu adalah tempat Anda input nama, NIM, kelas, kemudian upload naskah. Hanya itu saja, ya. Hanya itu saja, kira-kira seperti itu. Bisa ya? Ya kalau tidak ada lagi, ya sudah, sudahin aja meeting ini ya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya sudah berikan kesempatan untuk menyampaikan konfirmasi atau kendala, tidak ada juga yang memanfaatkan. Saya sudah menyampaikan semua informasi terkait dengan kriteria penilaian saya. Ya paling nggak membuat kayak Mbak Latifah juga tadi udah jauh dari kriteria yang saya harapkan ya. Saya memberikan kriteria referensi 30, dia membuatnya 42. Itu kan lebih. Saya menggariskannya 4.000 kata, dia membuat 6.000 kata. Jadi ya silahkan ya nanti eh, apa ya, mungkin dan di, disesuaikan aja dengan naskah teman-teman. Baiklah, saya pikir itu eh, dari saya. Jika tidak ada hal lagi yang ingin ditanyakan, saya pikir informasi dan review perkuliahan saya di akhir semester ini eh, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan eh, mahasiswa saya yang ada di kelas ini suatu saat nanti bisa menjadi penulis artikel hebat. Ya, Eh, satu pesan saya bahwa kemampuan menulis artikel itu ibarat tanaman itu tidak bisa kita petik hasilnya sekarang, tetapi akan kita petik hasilnya nanti. Ya, mungkin satu hal yang bisa membedakan Anda dengan alumni PGSD lainnya adalah kemampuan menulis. Yakinlah teman-teman bahwa suatu saat nanti Anda akan selesai di PGSD. Dan bukan hanya Anda yang selesai, ada teman-teman Anda yang lain yang selesai. Bahkan bukan hanya teman-teman Anda yang selesai, ada juga kampus lain yang selesai. Artinya apa? Pada saat Anda selesai itu Anda tidak sendiri. Anda ada ratusan ribu alumni PGS lainnya yang mungkin memiliki tujuan yang sama dengan Anda, akan berkompetisi dengan Anda. Nah, apa yang membedakannya nanti ya tentu hal-hal yang unik. Mungkin ada yang Anda miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Salah satu hal yang bisa membuat Anda unik itu adalah kemampuan menulis Anda atau rekam jejak publikasi Anda.
Apa sih gunanya publikasi? Ya, publikasi itu adalah sebuah bukti kinerja akademik seseorang. Ya, ketika kita memiliki publikasi, itu kan kita memiliki rekam jejak publikasi dan akan terus tersimpan. Kita memiliki profil. Ya. Nah, dan suatu saat nanti mungkin kita akan bekerja sama dengan pihak lain. Nah, kita bisa menyodorkan ini loh publikasi saya. Saya pernah menulis ini, saya pernah menulis ini. Jadi uh, menulis adalah salah satu hal yang mungkin bisa membuat kita menjadi beda dengan yang lain. Nah, ketika kita rajin menulis, ya maka kita mungkin akan memiliki perbedaan dengan. Dan yakinlah teman-teman, kemampuan menulis itu basisnya adalah jam terbang. Jam terbang itu harus dilalui. Tidak ada resepnya jam terbang itu selain dilalui. Saya yakin bahwa naskah yang ditulis oleh Mbak Latifah tadi, bahkan Mbak Latifah sudah mengecek Turnitinnya dan segala macamnya. Saya saya yakini bahwa itu tidak jadi dalam 1 minggu dan tidak jadi dalam 1-2 minggu. Itu adalah proses yang terus berkembang setiap minggunya. Begitu ya, TV ya. Jadi naskah ini tidak ditulis sejak minggu yang lalu ya, tetapi sejak awal semester ya. Ya, saya yakin itu dan saya bisa pastikan bahwa naskah itu tidak ditulis dalam 1 minggu. Nah, sehingga memang kita harus memiliki uh, dorongan untuk menulis. Menulislah. Menulis adalah salah satu hal yang menandakan bahwa kita sedang berpikir dan merupakan satu ciri seorang akademisi. Saya pikir itu teman-teman pada kesempatan kali ini. Dan terakhir saya memohon maaf jika selama ini mungkin bersamai teman-teman ada hal yang kurang dari saya maaf dan terima kasih atas kebersamaannya selama ini selama 1 semester ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi. Anda semester 5 ya, semester 5 sih ya. Anda semester 5 kan? Uh, uh, oh, ya. Tapi seperti saya nggak tahu apakah masih ada mata kuliah. Uh, saya di kelas ini sudah bertemu berapa kali? Baru sekali ini kan? Di kelas ini? Iya, Pak. Baru sekali ini. Kalian kalian Bantul kan kalian? Jalan Bantul. Iya, Pak, di kampus Bantul. Ya, jadi ya semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih atas partisipasinya selama 1 semester ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, meeting kita dalam mata kuliah ini saya nyatakan dicukupkan. Tinggal satu fase yang belum kita tuntaskan, yaitu mengupload naskah pada hari ujian akhir semester yang ditentukan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih.